kabar Mak Itam? Kabar baik, alhamdulillah. Udah lama nggak jumpa gitu ya? Iya. Masing-masing sibuk ya kan? Iya. Ada informasi katanya Mak Itam baru pulang dari Aceh. Oh iya, kemarin. Apa cerita di Aceh? Kalau dia berita di Aceh, kondisinya ya aman-aman saja. Cuman mereka saat ini tersinggung dengan persoalan 4 pulau yang disingkir, yang diambil oleh tiba-tiba dari Sumatera Utara. Ya kenapa? Ya, di situ masyarakat Aceh bertanya, kenapa pula bisa diambil? Kan gitu. Perkaranya itu mereka jadi emosi. Hak Aceh kok dirampok atau dibegal oleh Sumatera Utara melalui perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri. Ada apa pulau itu diambil? Nah, Menteri Dalam Negeri kan kalau nggak ada perintah atasannya kan nggak berani juga. Betul, tapi kita mau lihat perintah atasan yang mana? Apakah Presiden Prabowo atau Presiden sebelumnya? Nah ini kan harus kita kaji. Apa hubungan dengan Presiden sebelumnya? Bisa jadi banyak masalah kan sudah kejadian sebelumnya kan? Ya, kan itu kan keputusan Mendagri tahun 2025. Ya, keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025. Kita kan harus mengacu kepada peraturan undang-undang. Undang-undang yang mengatur itu macam mana? Itu kan milik Aceh. Kenapa belakangan timbul ada surat keputusan Menteri Dalam Negeri? Nah, itu yang buat masyarakat marah, ulama marah di sana. Seenak-enak Menteri Dalam Negeri karena Gubernur Sumatera Utaranya Bobi malah menjadi masalah. Sebelumnya nggak ada masalah. Ya gubernur aja ini nggak masalah. Memang setuju, itu memang milik Aceh. Gubernur Tengku Rizal juga nggak masalah. Kok tiba gubernur ini menimbulkan masalah besar di tingkat nasional? Ya ini menjadi tanda tanya. Ada apa di balik ini semuanya? Ada kepentingan siapa di balik ini semuanya? Ya. Kalau bicara masalah 4 pulau, itu jelas statusnya adalah milik Aceh berdasarkan dasar histori dan sejarah peradaban bangsa kita, budaya kita. Aceh adalah memiliki suatu kesultanan yang kuat. Sampai-sampai Sumatera Utara ini pun milik dia sebenarnya. Kalau kita bicara hak Aceh, Wah, ngeri. ya boleh kita lihat 7 kesultanan itu semua beraja ke Aceh. Kesultanan yang ada di Yang ada di Sumatera Utara, mulai Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Kuala, Sultan Panai, ya, sampai Sultan Bahrain yang di Labuan Batu Selatan, ke Sultan Bila, itu semua bertunduk Aceh. Loh, kalau begitu bisa saja rakyat Aceh menuntut Sumatera Utara ini dikembalikan ke Aceh kalau begitu. Bisa. Cuman orang Aceh, masyarakat Aceh itu kan dia lebih berjiwa nasionalisnya lebih tinggi. Oh. Ya, dia patuhi dengan ketentuan yang sudah jelas saja. Artinya, dia tidak mau lari dari persoalan-persoalan yang lain. Dia Aceh tidak mau dikuasai oleh bangsa asing. Jangan kita menjadi caluk bangsa asing. Itu yang persoalan di Aceh sekarang ini. Masyarakat Aceh udah tahu itu persoalannya. Ya mungkin orang Aceh ini, terutama Aceh lah secara umum, mungkin sudah sering dilukai gitu ya. Ya, itu kenyataan sejarah. Sering dilupakan. Padahal sumbangsih Aceh ini untuk kemerdekaan Indonesia luar biasa. Tanpa Aceh, Indonesia ini tidak diakui kemerdekaan Oleh luar oleh dunia. Ya. Kenapa? Dengan siaran radio Rimba Raya itu. Itulah dia. Dan perjanjian-perjanjian sejarah itu jelas ada latar belakang sebelum ada bangsa asing di Aceh sudah ada itu kuasa-kuasa Aceh. Ya, jadi kita harus jelas. Aceh adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menaklukkan Asia Tenggara pada saat itu dengan kerajaan Kesultanan Iskandar Muda ini. Nah, kalau kita bicara Aceh, persoalan 4 pulau, singkir ingat bersingkir, jelas ulama Aceh yang mengembangkan Islam di Sumatera Utara dan Aceh itu adalah Syekh Amjad Pansuri. Amjad Pansuri itu berasal dari Singkil, punya cucu yang namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkil yang dimakamkan di Banda Aceh di Kuala. Maka digelar lagi ya Syekh Kuala di Kuala, Syekh Kuala. Jadi begitu besarnya Aceh. Ya. Nah, Sumatera Utara, khususnya Medan. Siapa yang menjadikan Medan ini? Panglima Aceh. Namanya Muhammad Akbar
Delikan Hals yang bergelar Bocah Pahlawan dengan anak keturunannya 4. Perunggit, Pegerap, dan terakhir Gandar Wahid. Baru masuk Kesultanan. Kan itu dia. Iya. Jadi kapan kita Sumatera Utara punya ini? Nggak ada Sumatera Utara. Wah ini kalau begitu nih Mak Hitam, diskusi soal Aceh ini bisa panjang nih Mak Hitam. Kita harus bedah tentang sejarah kesultanan di Sumatera Utara. Ya, memang harus Ya, begitu. Sejarah budaya, sejarah agama Sumatera Utara dan hubungannya Betul. dengan Aceh. Dengan Kan Aceh. begitu kan? Dan saya kira itu memang satu hal yang menarik. Nah kalau kita bilang Tapten itu nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Ada kedatukan di Singkil itu dulu. Beco apa namanya itu penjaga pulau itu. Mereka kuasai. Nah ini yang jadi harus dipahami oleh kita. Nah kenapa persoalan ini muncul? Inilah dia tadi. Akhirnya sejarah membukakan tabir Tuhan membuka semua persoalan sejarah di bangsa ini. Ini harus dikembalikan sebenarnya. Perlu kita ngadakan dialog. Betul. Dialog masalah peradaban budaya Sumatera Timur khususnya. Lalu perkembangan peradaban Islam di Sumatera harus dijelaskan. Ini kan nggak jelas semuanya. Kita tinggalkan sejarah para ulama semuanya. Baik, Mak Hitam. Ya, barangkali ini penjelasan singkat ini sudah padat, ya, singkat, padat, dan terukur. Ya, terima kasih, Mak Hitam. Sama-sama. Ya. Saya Rizal Fahmi Tahir, mantan wartawan, mantan wakil pemimpin redaksi Harian Mimbar Umum, koran terbesar di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.